karakteristik dari fungi. Apakah sudah terlihat ini slide-nya? Sudah Ibu. Ya. Ibu. Sudah Ibu. Jadi mungkin adik-adik perlu melihat kembali yang minggu lalu saya sampaikan. Jadi ada percabangan antara ada arke, kemudian ada bakteria, kemudian ada fungi ya. Di situ ada fungi dari yang uniseluler, kemudian fungi yang multiseluler, itu ada percabangan masing-masing. Nah, kalau kita melihat di sini, ciri khas yang dimiliki oleh fungi itu adalah adanya hifa, ya, adanya hifa. Jadi di sini katakan fungi are not plants, ya, walaupun dia termasuk eukariotik, tapi fungi ini bukanlah plants. Kalau kadang-kadang kita melihat ada suatu edible mushroom di jalanan, apapun yang tumbuh gitu kan dikatakan tanaman biasanya ya. Mengapa kok fungi ini tidak dikatakan sebagai, tidak dapat dikatakan sebagai apa? Plants itu apa? Kira-kira alasannya apa, Adik? Karena fungi tidak memiliki klorofil dan tidak dapat fotosintesis. Tidak berklorofil, Bu. Ya, karena tidak memiliki klorofil, ya kan? Itu yang membedakan. Ya. Kalau plant dia memiliki klorofil dan dapat mensintesis makanan, ya. Sementara untuk yang fungi ini dia tidak memiliki klorofil dan secara apa? Metabolitnya dia tergolong apa? Kalau misalnya plants itu memiliki apa? Klorofil sehingga bisa mensintesis makanannya sendiri, itu dikatakan bagaimana mendapatkan autotrof, ya. Sedangkan fungi ini dia mendapatkan nutrisinya dari mana? Dari absorpsi nutrisi dari mana? Dari inang, Bu. Dari inang, ya betul ya, dari inang. Selain dari inang, kalau kita melihat mungkin fungi yang ada di tanah dan sebagainya, dia mendapatkan nutrisinya dari mana? Dari zat sisa makhluk hidup, Bu. Ya, dari sisa makhluk hidup, dari seresa, dari degradasi berbagai macam, ya kan, itu didapatkan oleh fungi, sehingga hidupnya adalah heterotrof, ya, sehingga dikatakan fungi are not plants, gitu ya. Nah, kita coba melihat karakteristik yang lain, yaitu sebagian besar dari fungi ini menghasilkan spora. Ya, adik-adik ingat apa? Nanti akan ada karakteristik dari spora yang dihasilkan oleh jenis-jenis fungi tertentu. Jadi spora di sini adalah sebagai alat reproduksi. Sementara kalau kemarin pada bakteri kita berdiskusi ada endospora. Maka endospora itu terkaitkah dengan fungsi reproduksi? Apakah Tidak, Ibu. tidak? Ya, jadi pada bakteri ada endospora itu berkaitan dengan apa? Pertahanan diri. Pertahanan diri. Ya, jadi berbeda, dua hal yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Jadi penyusun dari fungi ini adalah hifa, ya. Nah, hifa ini kalau kemarin pada bakteri dinding sel terdiri dari apa untuk bakteri? Peptidoglikan. Ya, peptidoglikan adalah lapisan ada yang di bagian terluar, kemudian ada juga yang di tengah itu. Tetapi sebagian besar penyusunnya apa? Kalau peptidoglikan terdiri dari apa kemarin? Ada lipid, kemudian ada apa? Coba nanti dilihat kembali. Ya, yang struktur dari peptidoglikan, ya kan? Kan ada apa? Ada lipid atau tidak? Sementara kalau hifa dari fungi ini kita bisa melihat strukturnya adalah terdiri dari kitin, ya. Yang membedakan adalah kitin, ya, hard wall of kitin. Nah, kemudian di sini dikatakan multinukleat, ya, jadi memiliki banyak inti dari hifa yang ada ini. Kemudian di sini ada cross wall may form compartment.
Jadi ada sekat-sekat juga di antara hifa tersebut. Ya. Jadi ini beberapa karakteristik dari fungi. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi bahwa mendapatkan nutrisinya dengan cara heterotrof, ya, dengan absorpsi. Nah, bagaimana dia dapat mengabsorpsi nutrisi yang ada di lingkungan? Bagaimana, adik-adik? Kalau melihat gambar ini, bagaimana kesimpulannya? Mengapa kok fungi itu saprofit ya memiliki peran sebagai agen degradasi berbagai seresah di lingkungan, kemudian ya dalam degradasi sisa-sisa makhluk hidup dan sebagainya. Mengapa fungi itu kok memiliki kemampuan tersebut? Karena apa? Coba. Mengeluarkan enzim, Ibu. Hmm? Hifanya mengeluarkan enzim. Ya. Siapa itu tadi yang menjawab? Saya Bu Nisa. Siapa? Nisa? Iya, Ibu. Ya. Coba agak keras suaranya, Mbak. Bagaimana? Karena kemampuan fungi tersebut karena apa? Hifanya mengeluarkan enzim, terus enzim itu mengelola dari substrat ataupun sisa makhluk hidupnya, seperti itu, Ibu. Ya, jadi pada prinsipnya fungi ini memiliki kemampuan menghasilkan enzim, ya, dan enzim itu akan dilepaskan ke lingkungannya. Kalau enzim yang dilepaskan ke lingkungan itu disebut sebagai apa, Adik-adik? Enzim yang bagaimana? Ekstraseluler, Bu. Ekstraseluler, ya, betul. Jadi ekstraseluler dikeluarkan keluar dari selnya, dari hifa, kemudian dari situ ada substrat, misalnya karbohidrat gitu, maka bisa didegradasi menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu menjadi glukosa misalnya. Nah, bagaimana bila seresah? Kalau adik-adik tahu seresah di bawah, ya ini angkatan ini sudah pernah ke kampus ya berarti ya, semester 1 dan 2. Duanya setengah mungkin ya. Iya, Ibu. Ya, tahu kan di biologi itu ada hutan kecil ya, di samping kiri itu kan di situ banyak seresah yang dibiarkan. Nah, maka seresah yang ada itu akan didegradasi nantinya oleh fungi yang ada di situ dengan menghasilkan enzim apa? Kalau seresah sebagian besar mengandung apa? Daun-daunan dan sebagainya, itu kandungannya apa? Selulosa. Selulosa. Maka enzim apa yang bisa dihasilkan oleh fungi ini? Jamur tertentu. Enzim? Selulase. Ya, jadi enzim selulase bisa dihasilkan oleh fungi untuk mendegradasi biomasa sisa-sisa seresah yang ada di lingkungan. Ya. Nah, kelompok organisme yang mempunyai potensi tinggi dalam menghasilkan enzim selulase itu misalnya adalah Trichoderma. Ya, contoh yang lain nanti ada banyak, bisa dicari nanti adik-adik. Ya, jadi pada prinsipnya dengan absorpsi ini mendapatkan organic source dari lingkungan. Kemudian enzimnya yang akan memecah substrat dan kemudian akhirnya akan terjadi difusi. Jadi enzim yang bekerja ini kan memecah substrat yang ada menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, nantinya glukosa dan sebagainya yang merupakan hasil peruraian enzimatik itu akan diserap kembali oleh hifa. Ya, paham adik-adik? Cukup paham? Iya, Ibu. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Beberapa hifa kalau kita melihat seperti ini. Ya, ada yang bersepta, ya, jadi septat hifa seperti ini. Kemudian ada juga yang senositik hifa, ya, jadi tidak ada sekatnya di antara hifa tersebut. Kemudian kalau kita melihat ada juga yang haustoria. Ya, jadi yang haustoria itu hifa ini
septa, ada septanya, sekat-sekatnya. Kemudian dari sekat yang ada itu ada semacam percabangan. Jadi kalau di tanaman itu semacam akar ya, kalau di sini ini haustorium begitu ya. Jadi ini dapat melekat pada sel tanaman, dinding sel tanaman, fungsinya adalah untuk perlekatan, otomatis juga untuk menyerap nutrisi dari sel tanaman. Pada umumnya kelompok-kelompok yang memiliki Hausteria ini adalah fungi yang tergolong patogen, ya. Contohnya apa? Fungi yang tergolong patogen. Misalnya. Pernah tahu? Pada tanaman, penyebab patogen pada tanaman? Misalnya apa? Ya, nanti tugas untuk kelompok yang membuat resume juga harus menambahkan itu ya, saya kira. Oke, kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, di sini jadi hifa itu kan nanti akan terfragmentasi. Nah, dari hifa yang terfragmentasi itu nantinya akan dihasilkan sekumpulan hifa yang nantinya disebut sebagai miselium. Jadi miselium ini lebih ekstensif, feeding web of hifa ya. Jadi segerombolan dari hifa itu disebut miselium gitu. Nah, kalau kita melihat di sini, micelia are the ecologically active bodies of the fungi. Nah, ini adalah gambaran dari hifa. Jadi di sini only the tip wall is plastic and stretches ya. Jadi ini ada bagian yang rigid ya, bagian hifa itu yang rigid, tetapi di dekat ujung atau tipnya itu tadi dikatakan ini adalah yang bagian yang bisa stretch ya. Jadi bisa apa? Karena ada kemampuan menghasilkan enzim dan sebagainya tadi, dinding di sini lebih fleksibel ya, lebih fleksibel sehingga memungkinkan untuk semacam menjalar ataupun untuk mendistribusikan enzim ekstraseluler yang ada tadi. Ya, jadi terkonsentrasi di area ini untuk enzim ekstraseluler yang akan dihasilkan. Oke. Ya, kalau kita ingat bahwa penyusun dari fungi selain kitin apa adik-adik? Dinding selnya tersusun dari apa? Selain kitin? Kenapa? Apa penyusun yang lainnya? Apakah selulosa? Selulosa. Selulosa? Ya, Iya. kalau pada tanaman itu kan memang penyusun utamanya selulosa. Tetapi kalau pada fungi ini penyusun utamanya adalah kitin. Namun demikian ada juga sebagian penyusun yaitu dari selulose. Gitu. Kemudian kita lanjutkan terlebih dahulu dengan ini ya. Nah, kadang-kadang adik-adik mungkin akan mendapatkan fungi yang terlihat seperti ini, ada badan buah, fruiting body ini di jalanan ya, karena ini yang makroskopis ya. Nah, ini ada yang bisa dikonsumsi, namun ada juga yang tidak bisa dikonsumsi dalam artian beracun. Nah, untuk membedakannya bagaimana itu tidak mudah, tetapi yang utama untuk kelompok-kelompok yang toksik ya, itu biasanya memiliki warna-warna yang mencolok. Jadi kalau warnanya putih susu kemudian kecoklatan itu relatif tidak berbahaya, namun demikian tetap kita juga harus berhati-hati untuk mengkonsumsinya. Belum bisa dibedakan mana yang toksik dan mana yang non toksik kalau hanya melihat dari morfologinya saja. Kecuali mungkin sangat berpengalaman gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan di sini reproduksi dengan spora. Nah, kalau kita melihat di sini spora ini merupakan reproduktif sel
itu bisa dalam bentuk seksual spora ataupun aseksual spora. Nah, kemudian nantinya kalau kita bisa melihat ini ada bentuk yang ini ya di dalam sporangia itu bagaimana, kemudian ada juga yang bentuknya itu seperti hifa begitu saja, dan ada juga yang membentuk fruiting body atau tubuh buah. Gitu. Nah, kemudian ciri khas lain yang dimiliki oleh fungi apa? Selain tadi dia ada yang uniseluler, ada multiseluler, kemudian reproduksi dengan spora, sel merupakan hifa, sekumpulan hifa merupakan membentuk miselium. Nantinya yang lain apa? Ciri khas dari fungi ini syarat hidupnya bagaimana? Kalau dibandingkan dengan bakteri, kebutuhan nutrisinya bagaimana? Apakah lebih sederhana ataukah lebih kompleks daripada bakteri? Bagaimana? Untuk nutrisi yang dibutuhkan oleh fungi ini, apakah lebih sederhana ataukah lebih kompleks daripada bakteri? Ya, saya acak mungkin ya, saya panggil aja ya. Ya, coba Mbak Thalia, coba bisa menjawab. Menurut saya lebih kompleks, Bu. Lebih kompleks Iya. daripada bakteri? Iya. Lebih kompleks, mungkin bisa dijelaskan bagaimana kompleksnya. Menurut saya karena apa ya, ukurannya, Bu. Ukurannya? Iya. Karena ukurannya membuat dia kebutuhannya lebih kompleks, gitu. Kalau kita lihat aja di alam misalnya, gitu, memang bakteri tidak terlihat, tapi fungi ini kan lebih jelas, misalnya terlihat putih-putih dan sebagainya, gitu. Yang utama yang dibutuhkan adalah kondisi lingkungan yang bagaimana? Dengan? Kalau fungi biasanya kondisi lingkungannya yang lembab kayak gitu. Ya, betul. Ya, dengan apa? Kadar air atau kelembapan yang cukup tinggi. Ya. Nah, kemudian kalau dari segi nutrisi itu bakteri itu ya adik-adik mungkin nanti akan ada sesi praktikum ya, nutrisi yang dibutuhkan kalau menumbuhkan bakteri maka menggunakan nutrien agar. Nah, komposisi nutrien agar itu di situ ada sumber N, ada pepton, kemudian ada sumber karbonnya juga tertentu. Itu untuk bakteri itu lebih kompleks. Sementara untuk fungi, adik-adik hanya membutuhkan potato dextrose agar ya. Jadi sumber gulanya dari dextrose, sementara sumber karbonnya itu dari karbohidrat yaitu kentang itu yang kita tahu mungkin sumber N dan sebagainya juga relatif kurang. Jadi lebih sederhana dibandingkan dengan bakteri, kebutuhan dari fungi ini. Ya, bakteri itu yang lebih kompleks karena ada sumber N dan sebagainya yang harus dipenuhi. Sementara fungi kelembapannya cukup, kemudian ada sumber karbon, ya itu sudah bisa hidup gitu. Jadi kebutuhan nutrisinya lebih sederhana daripada bakteri. Ya, kita bisa melihat di sini di penjelasan yang di bawah ini mungkin fungi reproduce by releasing spores ya. Ya bisa apakah spora yang seksual ataupun aseksual. Kemudian dari situ akhirnya jumlahnya akan menjadi banyak. Nah, biasanya spora itu dapat dispersikan oleh air ya ataupun oleh angin dan sebagainya, dan pada akhirnya bergerminasi di tempat yang sesuai. Pada umumnya itu yang
lembab ini, di mana tempat yang lembab itu biasanya juga memiliki nutrisi yang cukup gitu. Nah, kalau kita bisa melihat di sini bagaimana dari spora itu tadi kan bergerminasi. Dari spora akan membentuk hifa, ya, kemudian sekumpulan hifa ini akan menjadi banyak dan akan membentuk miselium. Ini, ya, ini adalah gambaran. Ya, mungkin karena nanti praktikum insya Allah sepertinya ada ya, walaupun hanya dengan video, tidak bisa melakukan sendiri. Sementara ini ya bagaimana lagi. Tuh. Oke, kemudian untuk fungi yang lain yang membentuk badan buah misalnya, ini ada beberapa contoh ya. Nah, mungkin adik-adik saat ini di lingkungan itu bisa melihat yang membentuk badan buah itu mulai dari yang kecil seperti ini, seperti payung begini, sampai dengan mungkin yang cukup lebar, payungnya ini sampai dengan mungkin yang campignon itu kan keras ya, tidak lagi lunak seperti ini tapi cukup keras. Nah, kalau di contoh-contoh yang membentuk badan buah itu misalnya apa adik-adik? Contoh fungi yang membentuk badan buah. Contohnya apa misalnya? Basidiomycota, Bu. Basidiomycota. Oke, contohnya langsung. Kalau Basidiomycota berarti apa? Kelasnya ya? Volvariella volvacea, Bu. Volvariella volvacea itu jamur apa? Jamur merang, Bu. Ya, jamur merang. Ya. Pernah melihat Volvariella volvacea? Pernah, Bu. Konsumsi? Pernah, Bu. Nah, ya, sekarang itu kan ya, memang di pasar itu juga masih ada sebagian, tapi yang membudidayakan jamur merang itu nampaknya juga relatif berkurang, ya banyak berkurang. Yang saat ini banyak dikonsumsi itu contohnya apa? Misalnya yang banyak digunakan untuk jamur crispy dan sebagainya itu apa? Jamur tiram, Bu. Jamur tiram dalam bahasa Latinnya apa? Pleurotus Pleurotus ya. Ya, jadi karena ini jurusannya biologi ya harus tahu ya pleurotus ya. Nah, kemudian ada beberapa yang digunakan misalnya yang berwarna coklat, jamur apa itu? Jamur kuping, Bu. Jamur kuping, ya. Yang bentuknya berlekuk-lekuk begitu ya, berwarna coklat ya. Itu apa nama latinnya? Auricularia, Ibu. Ya, oke. Kemudian satu lagi yang fruiting bodies-nya keras yaitu jamur kancing atau button mushroom atau campignon itu dalam bahasa Latinnya. Agaritus bisporus, Bu. Agaritus ya. Oke, ya. Jadi paling tidak apa contoh-contohnya itu adik-adik sudah mengetahui ya beberapa. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini sama dengan sebelumnya, adanya miselia itu nantinya akan bisa menghasilkan suatu badan buah ya, pada kondisi tertentu akan menghasilkan fruiting bodies ini. Nah, ini juga berlaku untuk kelompok-kelompok jamur yang tertentu. Jadi nanti ada klasifikasi dan sebagainya. Mungkin pada saat mendapatkan taksonomi itu mungkin sudah pernah belajar tentang itu ya, mestinya. Ya, nanti kita ulas kembali. Oke, kemudian masih kita lanjutkan dengan ciri-ciri dari fungi ya. Ya, kalau fungal ekologi ini biasanya adalah sudah terkait dengan perannya. Perannya sebagai apa gitu. Nah, kalau dia hidupnya adalah saprofit, maka perannya adalah sebagai decomposer ya. Ya, tadi saya sampaikan decomposer sebagian besar plants, some animal, maka dia akan memiliki enzim yang terkait dengan pemecahan plant ataupun sisa-sisa animal. Nah, kemudian peran yang lain
itu adalah sebagai parasit. Nah, mostly on plant, some and in animal, ya. Jadi ini merugikan bagi inang atau hostnya, ya. Jadi adik-adik mungkin bisa melihat adanya penyakit pada golongan Solanaceae yang diserang oleh kapang. Nah, nanti itu bisa dibuat untuk ringkasan atau apa bahwa yang menyebabkan penyakit itu dari kelompok apa. Kemudian yang tergolong saprophyte decomposer itu kelompok-kelompok apa saja. Nah, selain itu dari segi peran ini secara ekologis, maka fungi ini ada juga yang memiliki peran mutualis, ya. Jadi ada dalam bentuk mikorizа, ada dalam bentuk lichens, ya. Itu yang menguntungkan mutualis, ya. Jadi simbiosis mutualisme. Untuk mikorizа ini kan dari fungi dengan perakaran tanaman, memiliki efek yang menguntungkan. Nah, nanti kalau adik-adik ingin belajar lebih detail tentang mikorizа, itu ada sendiri ya mata kuliah pilihannya. Oke, saya lanjutkan di sini. Nah, kalau kita melihat dari segi ini ya, di sini dikatakan pengelompokan ini dari segi evolusi, maka fungi menempati posisi di sini. Ya, kita bisa melihat ada animalia, ada plantae, ya. Kemudian ini mungkin tidak perlu kita lihat ya, mungkin pada berikutnya. Nah, yang di bintang ini kan fungi ya. Nah, kalau kita melihat sebelum ini secara evolusi itu ada cellular slime molds, kemudian ada plasmoidal slime molds, ya. Jadi ada kelompok fungi yang berbentuk slime itu adalah semacam cairan gitu ya. Slime mold menghasilkan lendir. Jadi kelompok fungi yang berlendir ini adalah kelompok-kelompok Mycetozoa, ya. Jadi kita bisa melihat ini adalah ancestral dari eukaryotes, itu perkembangannya ini ke arah, kalau kita lihat berarti di sini ada plantae, di sini berarti antara plantae dan animalia itu ada fungi, yang mungkin bisa juga kita lihat penggolongan yang terdahulu ya. Nah, kita bisa melihat klasifikasi dari fungi ini. Ada yang tadi dikatakan adalah kelompok yang citrids ini ya. Ya, jadi menggunakan motil sporanya. Sementara ada juga yang Zygospora, ya, Zygomycota ini dengan Zygosporanya. Kemudian Ascomycota ini sporanya terbentuk di dalam ascus, dan yang tadi yang membentuk tubuh buah Basidiomycota, maka spora dihasilkan dari basidiumnya. Ya, ini adalah penggolongan fungi ya, klasifikasi dan filogeni. Ini adalah yang paling sederhana tadi, yaitu yang tergolong slime molds dan sebagainya. Oke. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Izin bertanya, Bu. Ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Wiwekananda dari Biologi C. Izin bertanya terkait pertumbuhan dari hifa sebelumnya. Sebelumnya kan saya lihat itu bentuk dari pertumbuhan hifa itu seperti mengingatkan saya sama pertumbuhan akar pada tumbuhan. Nah, pertanyaan saya itu adalah apakah ada persamaan dari mekanisme pertumbuhan hifa dengan mekanisme pertumbuhan pada akar tumbuhan itu, apakah ada kesamaan tersendiri gitu atau tidak, dan apakah ada referensi yang bisa sekiranya kita baca untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang hal tersebut gitu, kurang lebih. Terima kasih. Oke. Ya, kalau melihat gambar ini ya mungkin seperti akar gitu ya. Nah,
Sebetulnya kalau kalau kita bandingkan dengan akar, mestinya juga berbeda gitu ya, karena tergolong tingkat tinggi ya. Kalau plants itu berbeda ya tentunya. Kalau kita melihat kan ini dari suatu spora itu terbentuk hifa ya kan, terbentuk hifa. Nah memang kalau kita melihat di cawan Petri itu pertumbuhan miselium itu akan melingkar seperti ini, melingkar mengikuti bentuk dari cawan Petri. Misalnya di situ ada spora jatuh ya, yang kontaminan misalnya, tidak sengaja cawan Petri itu terbuka, kemudian ada spora yang masuk ke situ, maka akan terjadi pertumbuhan, dan pertumbuhan itu akan membentuk lingkaran seperti halnya bentuk dari cawan Petri itu. Ya, nah kalau akar, mestinya untuk akar itu kan agak berbeda-beda ya, karena tipe dari akar itu juga bermacam-macam gitu ya. Kalau saya ingat teori akar itu kan juga bermacam-macam seperti itu. Kemungkinan kalau menurut saya juga kalau dikatakan referensi dan sebagainya, terus terang saya tidak tahu persis ya, karena saya tidak terlalu banyak belajar tentang tumbuhan gitu ya. Nah, kalau sekilas memang hifa itu seperti ini. Nah, bagaimana pertumbuhan hifa itu kan dari spora menjadi hifa, kemudian satu hifa itu kan bisa bercabang-cabang tergantung nutrisi yang ada. Mungkin yang hampir sama itu tentang bagaimana dia mendapatkan nutrisinya itu. Jadi kan hifa tadi ujungnya itu kan bagian yang menghasilkan enzim, menyerap nutrisi dan sebagainya. Nah, dari situ kan ada pertumbuhan, pembelahan dan sebagainya, maka akan terbentuk seperti akar gitu ya, maksudnya Mas tadi Agung ya. Ya, namun ya secara fisiologis ya, jadi secara mekanismenya tentu berbeda dengan akar. Nah, kalau ini adalah ujung yang mendapatkan nutrisi, itu maka akan menyerap nutrisi, digunakan untuk pertumbuhan, dan hifa itu akan membelah seperti itu. Kalau akar terus terang mekanisme bagaimana terbentuknya akar dan sebagainya saya juga kurang paham gitu ya, walaupun belajar biologi, tapi itu sudah sangat lama gitu untuk nanti mungkin adik-adik di fisiologi tumbuhan bisa membandingkan apa yang saya jelaskan ini dengan kalau bagaimana akar. Kalau secara fungsi ini kan mendapatkan nutrisi dari lingkungannya, ya hampir sama secara fungsi, tapi kalau secara mekanisme terbentuknya saya rasa itu adalah dua hal yang berbeda. Begitu Mas Agung? Ya. Terima kasih Bu sebelumnya. Ya, jadi mungkin bisa nanti pada saat kuliah fisiologi tumbuhan bisa menanyakan hal tersebut dan akhirnya membandingkan dengan ini pembentukan hifa ini. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya. Tidak ada pertanyaan? Ya, mungkin kita bisa melihat slide yang satunya. Iya, Putri. Ya. Iya, saya Aura Hafsa dari kelas biologi C, izin bertanya. Tadi kan waktu disebutkan tentang apa tadi hifa itu kan tadi ada yang bisa membunuh nematoda di gambarnya itu. Nah, saya ingin bertanya Bu, apakah apa? Nematoda? Iya. Nematoda? Iya, tadi ada gambarnya yang membunuh nematoda itu. Di slide berapa tadi? Yang mana ya? Bentar. Kalau tidak salah di slide yang jenis-jenis hifa, Bu. Huh? Kalau tidak salah tadi yang di slide jenis-jenis hifa. Maksudnya yang ini mungkin ya? Modifikasi hifa, Bu. Sebentar. Mungkin ini maksudnya. Ya. Iya, Ibu. Yang ini, yang Haustoria ini. Iya. Oh, ini bukan ini nematoda maksudnya. Oke. Kenapa, Mbak? Nah,
pertanyaan saya, apakah memang kalau kalau fungi yang dia mikroskopis itu bergeraknya lebih cepat atau memang memiliki pergerakan yang aktif begitu, Bu? Daripada yang kita tahu kan kalau makroskopis tidak terlalu banyak bergerak seperti tanaman begitu kan, Bu? Terima kasih. Iya. Ya, jadi pada prinsipnya kalau dikatakan bergerak sebetulnya bukan bergerak ya. Karena adanya hifa yang ada tadi itu kan cepat sekali untuk memperbanyak melakukan pembelahan dan sebagainya pada saat menemukan kondisi yang sudah menguntungkan, kondisi kelembapannya sesuai dan sebagainya, maka memungkinkan. Nah, untuk yang terkait dengan ini nematoda ya, saya tadi tidak melihat di sini adalah Haustoria ini. Kalau kita melihat kan membentuk seperti perakaran seperti ini dan dia akan menempel pada plant cell wall ya. Namun selain plant cell wall, karena tadi ada beberapa fungi yang patogen juga pada animalia, maka kemungkinan Haustoria ini juga bisa menyerang nematoda ini ya. Jadi kalau yang hifa yang lainnya dua macam ini saya yakin tidak terlalu banyak berperan ya, tapi kalau yang sudah Haustoria ini maka dia melekat pada sel wall dari inangnya, dia akan menyerap nutrisi yang ada di situ untuk kebutuhannya, maka otomatis kan si animal ini juga akan mengalami kekurangan nutrisi. Kemudian selain kekurangan nutrisi juga kalau misalnya kelompok fungi yang ada ini adalah tergolong yang patogenik, menghasilkan toksin dan sebagainya, maka bisa juga kan selain dia mendapatkan nutrisi dari sel membran dari hewan ini, dia juga mensekresikan toksin yang dihasilkannya. Jadi otomatis kan akan membunuh hewan yang sebagai inangnya. Gitu, Mbak. Siapa tadi yang bertanya? Iya, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Iya, Mbak Aura. Ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan terlebih dahulu dengan ini ya. Mungkin beberapa ya. Ya, untuk slide yang lain seperti ini ya, kalau kita lihat ya, di lingkungan-lingkungan yang lembab seperti ini. Nah, karakteristik yang lain ya, ini karakteristik yang lain tadi sudah ini ya, kitin, kemudian ada yang haploid ya, kemudian ada juga proses meiosis dan sebagainya sehingga menjadi diploid. Nah, yang lain, karakteristik yang lain, jadi di sini karena tadi ada spora yang seksual dan aseksual, maka ada juga reproduksi bisa dengan mitosis, kemudian ada juga yang meiosis ya. Nah, kemudian yang lain di sini, ya ini yang mungkin belum kita diskusikan. Jadi untuk yang uniseluler, kalau contohnya adalah yeast ya, kemudian yang lainnya adalah multiseluler, biasanya dengan hifa tadi. Kemudian recent DNA base studies so that fungi are more similar to animal than plants ya. Nah ini menarik juga kajiannya ya. Recent DNA base studies, fungi itu lebih dekat dengan animal daripada dengan plant. Kalau tadi melihat secara evolusionernya kan dia adalah di antara plants maupun animal gitu. Ya, mungkin silakan kalau mau membahas lebih detail nantinya, ya memang tidak ada presentasi ya, bahas lebih detail tentang ini juga. Nah, kemudian, nah ini mungkin kita bisa melihat di sini, basic group ya, basic group dari fungi ini adalah Zygomycetes, kemudian Ascomycetes yang membentuk sak atau fungi, kemudian Basidiomycetes yang membentuk tubuh buah tadi, ya kemudian ada juga di sini yang disebut sebagai Miscelanus atau yang disebut sebagai fungi imperfecti. Saya rasa adik-adik di SMA juga sudah belajar ya tentang hal ini. Kita bisa melihat kembali. Ya, ini adalah kelompok Basidiomycetes. Sebetulnya kalau dari
urut-urutan ini adalah yang paling paling advance gitu ya untuk sak atau klub fungi ini ya, adanya fruiting bodies. Nah ini kan memang di sini visible ya, visible mushroom dengan adanya fruiting bodies tadi. Nah beberapa contoh tadi sudah disebutkan oleh adik-adik yang biasa dikonsumsi ya. Nah kemudian dari siklus hidupnya, ya kalau kita lihat siklus hidup di sini, maka ini ya ada dua nukleus yang fusi ya untuk menghasilkan spora. Nah, yang akhirnya nanti akan mengalami meiosis ya. Nah, setelah meiosis ini terjadi maka akan dihasilkan spora dalam basidiospora. Dan kemudian spora itu akan jatuh di tanah, germinasi, kemudian menjadi hifa yang haploid tadi, dan akhirnya akan menghasilkan life cycle yang seperti ini. Mungkin lebih jelasnya kita melihat di gambar ya, biasanya lebih mudah. Nah dari gambar yang ada ini, maka kita bisa melihat kan ini ada spora yang dihasilkan. Dari basidium tadi ada yang positif dan ada yang negatif. Nah pada akhirnya begitu jatuh di lingkungan yang sesuai akan mengalami germinasi untuk hifa seperti ini. Kemudian dengan stadium tertentu ya akan membentuk sklerotia dan sebagainya, primordia formation, sampai akhirnya terdevelop suatu badan buah atau fruiting body ini. Ya gambarannya seperti itu adik-adik untuk siklus ya. Kemudian mungkin kita bisa melihat yang kelompok Zygomycetes ini ya. Contoh Zygomycetes ini adalah ini bread molds ya. Jadi jamur yang mengkontaminasi roti itu biasanya adalah dari kelompok Aspergillus ya. Ya di sini kita bisa melihat fungi mendapatkan nutrisi dari soil ya dengan extension tadi itu, kemudian tanaman itu mensuplai nutrisi dari fotosintesis maka dihasilkan tanaman ini yang akan mensupport Zygomycetes ini. Mungkin slide yang satunya tadi lebih detail ya, banyak gambar-gambarnya yang ini. Oke, kemudian kelompok Ascomycetes misalnya, ini adalah sak fungi ya, jadi menghasilkan sporanya dalam sakus begitu ya. Nah, kemudian ada truffle, contoh morel dan sebagainya. Ya ini yang memang bisa dikonsumsi. Namun demikian kalau kita melihat kebanyakan kelompok ini misalnya diwakili oleh Penicillium, ya ini memberikan, ada juga yang berperan dalam produksi blue cheese ya. Kalau minggu yang lalu atau di biotek yang saya sampaikan ada blue cheese oleh kelompok Penicillium ini. Kemudian yang lain yang patogen itu juga ada, misalnya dari kelompok yang uniseluler misalnya ada Candida albicans, sementara dari segi yang menguntungkan adalah Saccharomyces cerevisiae. Itu mungkin penjelasan saya, bisa kita lanjutkan juga di slide yang berikutnya. Ya, jadi dari penjelasan pengelompokan ini tadi kan ada 4 ya pengelompokan. Citrid ini adalah simple fungi ya, menghasilkan motil spora. Kemudian beberapa ada yang parasit dan ada yang saprofit juga. Nah, kemudian dikatakan di sini could just as well be Protis ya, hampir menyerupai Protis ya untuk kelompok Citrids ini. Kemudian berikutnya adalah Zygomicota. Kita dapat melihat di sini misalnya
stroberi itu kan termasuk buah yang sangat cepat mengalami kerusakan ya, dalam artian diserang oleh jamur ya. Kalau kita melihat kalau tempatnya tertutup, kurang terekspos dengan udara, kemudian kelembapannya tinggi, katakanlah ditutup ada panas, titik-titik embun dan sebagainya, maka cepat sekali terkontaminasi. Nah, kemudian di sini spora ada yang seksual yaitu Zygosporangia, kemudian lebih umum adalah spora yang aseksual. Hifanya tergolong tidak memiliki sekta, ya, kemudian grow rapidly. Nah, beberapa ini adalah mycorrhiza juga ya dari kelompok ini. Kalau kita lihat perkembangannya, life cycle ya, dari Rhizopus yang termasuk dalam Zygomicota itu tadi, yang pertama adalah adanya aseksial sporangium ya, jadi penicillium seperti ini. Nanti melihatnya atau mungkin hasil pengamatan di bawah mikroskop mungkin akan ditayangkan, tetapi sayang memang di kesempatan kali ini adik-adik kehilangan skill, yaitu bagaimana membuat preparat yang bagus dan sebagainya, itu memang kehilangan saat itu karena ya memang kondisinya masih pandemi ya, jadi memang masih belum diperkenankan. Ya, mudah-mudahan saja itu bisa tercover di semester-semester berikutnya ya. Oke, kita bisa melihat di sini aseksual sporangium ini dihasilkan, kemudian pada lingkungan yang sudah sesuai dia akan tumbuh membentuk hifa ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kan ada hifa yang berbeda, dalam artian hifa yang jenis positif, ada jenis negatif, kemudian akan bertemu dan akhirnya menghasilkan ini semacam sikut ya di sini, dan pada akhirnya kalau pertumbuhan lebih lanjut akan menghasilkan Zygosporangium ya, membentuk Zygosporangium. Nah, ini adalah fase seksual, yaitu jadi kalau kita melihat ini akan dihasilkan suatu seksual Zygosporangium ya. Jadi fase ini adalah fase aseksual, kemudian sampai di sini dihasilkan dua hifa bersatu membentuk suatu sigut menghasilkan Zygosporangium. Ini adalah fase seksualnya ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke siklus yang lainnya. Masih Bu. Ya. Ya Bu, saya Dimas dari kelas biologi C. Saya izin bertanya Bu. Maksudnya dari hifa positif dan hifa negatif itu seperti apa ya Bu maksudnya? Iya. Jadi kalau kita melihat di sini dari yang aseksual sporangium ini kan akan menghasilkan spora. Nah, spora ini kan bermacam-macam ya. Kalau kita melihat coba di sini untuk yang aseksual itu dari sini kan dihasilkan hifa. Ya. Ya, jadi maaf mungkin saya tadi agak keliru di sini menjelaskannya. Ini kan dari aseksual ya, hanya ini. Sedangkan untuk hifa ini katakanlah misalnya hifa jenis tertentu, jenis minus misalnya. Sementara untuk yang dari Zygosporangium ini kan tumbuh juga menghasilkan hifa. Nah, hifa ini kan hifa yang jenis yang lainnya dari sexual reproduction-nya ini. Sementara yang ini dari asexual reproduction, ini hifa yang dihasilkan dari sexual reproduction, ini adalah dua hifa yang berbeda. Kemudian pada akhirnya dua hifa yang berbeda itu yang akan bersatu dan membentuk Zygosporangium. Begitu. Ya, jadi karakteristik dari hifa yang dihasilkan dengan aseksual ini kemudian juga akan berbeda kan dengan yang dihasilkan dari Zygosporangium. Sehingga akhirnya hifa yang dari sini itu juga bisa berinteraksi dengan hifa yang dari Zygosporangium ini kemudian membentuk seperti ini. Nah, ini otomatis juga apabila di lingkungan itu memang fungi yang
satu ini dia reproduksinya dengan aseksual gitu. Kemudian fungi yang lain ada yang dengan kondisi tertentu seksual, kemudian mendapatkan kondisi ini. Tetapi apabila misalnya di lingkungan itu hanya yang aseksual sporangium, itu apakah kondisi ini mungkin terjadi, itu juga bisa saja terjadi karena kemungkinan aseksual spora yang dihasilkan oleh satu individu dengan individu yang lain kemungkinan juga berbeda. Begitu, Mas Dimas ya. Iya Bu, baik, terima kasih untuk penjelasannya. Oke, berikutnya adalah Ascomycota ya. Ya, ini ada beberapa, yaitu masuk ke ini Saccharomyces masuk di dalam ini juga. Kemudian spora ini ada di dalam Ascus. Nah, kelompok yang lain apa yang masuk di sini? Kalau tadi adalah Penicillium ya contohnya ya, Rhizopus ya. Rhizopus, maka Penicillium aspergillus masuk di mana? Ya. Masuk di Ascomycota. Ascomycota. Iya. Masuk di sini. Aspergillus masuk di sini juga. Iya, Bu. Ya, jadi itu kan Penicillium aspergillus itu mungkin yang sangat banyak dijumpai ya di kehidupan kita sehari-hari, banyak dari kelompok itu. Oke, kita bisa melihat di sini untuk reproduksinya tidak disebutkan ya, tidak ada gambar untuk reproduksinya ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan pada kelompok yang ini ya, membuat risum itu mungkin bisa ditambahkan masing-masing. Nah, untuk Basidiomycota itu penjelasannya seperti ini ya. Nah, ini adalah mampu juga menghasilkan enzim yang mendekomposisi ini ya, wood ya. Jadi di sini adalah enzim selulolitik biasanya yang dihasilkan. Nah, untuk Basidiomycota ini reproduksi secara aseksual ini not so common ya. Jadi tidak umum. Jadi pada umumnya adalah sexual reproduction. Kita bisa melihat di sini bahwa siklus hidup untuk Basidiomycota adalah seperti ini. Ya, dari haploid miselium ya, maka akan terjadi ini apa? Fusi ya. Fusi dari haploid miselium tadi dan akhirnya akan menghasilkan miselium dan fruiting body yang dikaryotik ya. Seperti ini. Dan pada akhirnya dari sini bisa juga kalau dilihat di sini ada N+N, berarti kan ada fusi dari nukleik ini untuk menghasilkan 2N ya, yang basidia. Yang basidia di only diploid cell ya, jadi 2N dan yang basidium ini akhirnya mengalami meiosis untuk menghasilkan sel-sel yang diploid, yang haploid ya, dan membentuk haploid miselium. Ini adalah life cycle dari Basidiomycetes. Oke, kemudian yang lainnya yeast ya. Nah, ini untuk single cell fungi ya. Jadi ada Saccharomyces, ada Candida juga. Nah, untuk Candida ini sebagian besar adalah patogen. Ya, Candida albicans, kemudian apa? Candida yang lainnya yang patogen. Nah, untuk Saccharomyces ini juga ada yang Schizosaccharomyces ya. Nah, ini merupakan fermenter untuk palm wine. Ya. Kemudian yang lainnya nah, ini karakteristik mungkin ya. Karakteristik lain dari molds tadi adalah selain memiliki spora aseksual ataupun seksual, dia
tumbuh pada secara cepat ya, karena lingkungan yang sesuai tadi, pada kelembapan yang tinggi. Many have human importance. Jadi apakah menghasilkan food product, merusak makanan, food spoilage, menghasilkan antibiotik dan sebagainya, ini adalah peran dari fungi. Nah, kemudian kalau kita melihat yang lain adalah kerjasama antara fungi dengan perakaran. Ya. Jadi disebut sebagai mikoriza. Nah, mikoriza ini fungi berperan apa? Fungi ternyata di sini adalah menyediakan nutrien ataupun water uptake untuk plant. Karena kita tahu tadi ujung tipnya yang relatif lebih tipis itu menghasilkan enzim dan bisa menyerap kembali nutrien dari lingkungan. Sehingga fungi berperan membantu tanaman dalam hal mendapatkan nutrien dan water uptake. Sedangkan tanaman itu menyediakan karbohidrat bagi fungi, karena tadi tanaman adalah mampu berfotosintesis sehingga fungi mendapatkan karbohidratnya dari tanaman. Nah, ini adalah beberapa peran penting ya, terutama yang sangat penting, ecological role of fungi adalah sebagai mikoriza ini. Nah, mikoriza sendiri ada ektomikoriza dan ada endomikoriza. Ya, jadi kalau kita melihat di sini untuk yang ekto maka mikoriza itu ada di permukaan dari perakaran, sedangkan yang endomikoriza dia hifanya sampai terpenetrasi ke dalam sel akar tumbuhan begitu. Jadi kalau untuk yang ekto cukup di permukaan dari akar ini, sedangkan yang endo itu akan sampai ke dalam perakaran hifanya. Kemudian yang lichens, ya jadi lichens ini apa? Simbiosis antara apa? Fungi dengan apa? Alga, Bu. Alga. Alga juga tertentu kan kelompok Cyanobacterium ini. Ya, jadi Cyanobacterium ini yang menyediakan nutrisi bagi fungi. Kemudian kalau kita melihat ini internal structure dari lichens ya. Nah, perannya kalau kita melihat mungkin yang seperti ini kan juga sering kita lihat ya adik-adik. Misalnya di tempat mencuci, pembuangan itu kan ini sering juga kita dapatkan ya. Ya, ini adalah kelompok slime molds ya. Kemudian fungi perannya di sini lichens di sini as biomonitor. Ya, biomonitor maksudnya adalah ini beberapa resistant species can also be analysis for pollutant. Jadi adanya lichens ini bisa juga sebagai biomonitor. Kalau dia ada di situ berarti menunjukkan kualitas udara yang cukup bagus misalnya. Some species more sensitive dan sebagainya. Ini adalah penggunaan sebagai biomonitor. Gitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya jelaskan untuk tatap muka hari ini. Masih ada waktu ya. Masih ada waktu sekitar berapa? 10 atau 12 menit. Atau kurang ya? Ya masih ada waktu, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Permisi Bu, saya terkait hifa fungi yang positif dan negatif di dalam mikroskop apakah bisa terlihat itu Bu? Kita bisa membedakan mana hifa yang positif dan negatif seperti itu Bu? Ya kalau secara langsung ya, misalnya secara langsung dengan pengamatan mikroskopis pun itu belum bisa terlihat ya, tetapi mungkin dengan mikroskop yang lebih kualitasnya lebih tinggi itu bisa terlihat karena langsung bisa melihat dari septa, adanya inti dan sebagainya. Sementara kalau kita dengan mikroskop biasa yang digunakan itu kan untuk fungi itu perbesaran sampai dengan 400 itu bisa melihat ya. Kalau bakteri kan perbesarannya 1000, tapi fungi dengan 400 itu sebenarnya bisa terlihat, tapi struktur dari
di dalam HIFA itu ada septa saja itu mungkin bisa terlihat, tapi kalau membedakannya itu relatif agak sulit ya membedakannya kalau dengan mikroskop biasa. Ya, gitu. Baik, Bu. Menggabungkan apa yang saya sampaikan minggu lalu dengan yang minggu ini. Tapi kalau dirasa terlalu banyak, mungkin kelompok yang awal itu bisa membuat resumnya, berarti kan perbedaan utama prokaryotik dan eukaryotik, kemudian resum tentang bakterinya bagaimana. Sementara kelompok yang ini itu membuat resumnya lebih fokus dengan fungi, begitu baik klasifikasinya, kemudian reproduksinya, kemudian perannya, dan tentu saja contoh dari masing-masing kelas ataupun tadi kan ada Basidiomycota, Ascomycota, contoh yang menguntungkan apa, yang merugikan apa, itu ditambahkan ya di situ. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup ya adik-adik ya untuk penjelasan hari ini. Permisi, Bu. Ya. Ya, saya Hesti dari Biologi C, izin bertanya, apakah diizinkan, Bu? Ya diizinkan loh. Masa enggak boleh bertanya? Bu, tadi dijelaskan ada motilspora. Untuk pergerakan dari motilspora itu bagaimana ya, Bu? Menggunakan apa? Oh iya. Makasih. Ya, tadi ada yang terlewat mungkin ya, yang terkait dengan slime molds tadi itu kan pergerakan itu ya dengan semacam kalau pada amoeba ya tadi disebutkan amoeboid seperti itu kan pada yang slime molds ya, pada yang kelompok yang paling sederhana ya, yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah. Sementara untuk yang lainnya yang menghasilkan spora kan, ya spora itu yang akan berpindah dengan bantuan air, dengan bantuan angin dan sebagainya. Kemudian otomatis juga HIFA itu akan mengalami perpanjangan seperti halnya HIFA itu akan mengalami fragmentasi apabila HIFA itu terputus ya kan, terpotong maksud saya ya, terpotong terbentuk fragmen, maka HIFA itu kan akan memperbanyak lagi membentuk HIFA dan akhirnya membentuk miselium seperti itu. Untuk yang slime molds itu dengan semacam pseudopodia amoeboid gitu untuk yang slime molds. Ya, bagaimana Mbak Esti? Apakah? Ya, terima kasih. Ya. Oke, saya rasa kalau tidak ada